Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman A1 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Runawir, pastinya di podcast A1 One for You. Seperti biasa, sore hari menjelang berbuka puasa, saya ada menghadirkan narasumber yang motivasi, menginspirasi, dan terpercaya. Sore hari ini, sebelum kita berbuka dan juga mungkin mencari jatuhnya pabuka ya teman A1 ya, untuk mencari waktu untuk ngabuburit, saya kedatangan narasumber seorang penulis, seorang penceramah ya kan, yang mungkin bisa kita ajak tukar pikiran sebelum akhirnya berbuka. Ada Bapak Mulyadi Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ruli? Alhamdulillah. Puasanya gimana? Alhamdulillah. Puasanya lancar. Amin, amin. Semoga sampai akhirnya Lebaran ya. Ya, Pak Mulyadi. insyaallah. Pak Mulyadi, kita mau bahas tentang sebetulnya kalau puasa ya kan, kita betul-betul lagi-laginya sebulan ini kita memanfaatkan bulan ini untuk mencari ridhonya Allah, mencari pahala sebanyak-banyaknya, karena janjinya Allah adalah dikali-kali lipatkan di bulan ini. Nah, tapi banyak orang yang tidak sadari kalau misalnya kita kan biasanya hanya tahu hubungannya itu kalau bukan hablum minallah, hablum minannas, ke Allah dan ke orang. Ada orang yang tidak sengaja atau mungkin dia tidak tahu kalau misalnya dia menzolimi alam. Pak Mulyadi. Nah, sebetulnya itu bisa disebut namanya ya, kalau misalnya ngomongin soal hubungan timbal baliknya, terintegrasinya adalah ekologis jadinya ya. Nah, sebetulnya mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Mulyadi, ekologis dari manusia, hubungan timbal baliknya manusia sama alam itu seperti apa? Ya, oke. Makasih Mas Ruli. Ya. Jadi di dalam Islam itu kita punya hubungan dengan Allah, namanya hablum minallah. Ya. Ada juga hubungan kita dengan sesama manusia namanya hablum minannas, dan ada hubungan di dalam hablum minal alam. Hablum minal alam. Ya. Oke. Kita berhubungan kepada Allah, berhubungan kepada manusia, berhubungan kepada alam semesta. 17 kali kita menyebut kata ini di dalam sholat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah itu tujuan kita, pemujian kita, kekaguman kita, apresiasi kepada Allah. Karena apa? Dia Rabbul Alamin. Dia memelihara semesta. Oleh karena itu, kalau manusia mau mulia, manusia mau dikagumi, manusia mau dihargai, maka ada kata kunci untuk alam. Dia harus meniru sifat Rabbul Alamin, memelihara alam semesta. Jadi keterpujian kita, keingin kita diperlakukan baik oleh alam, karena kita ikut juga memelihara alam semesta. Itulah hablum minal alam. Kita berhubungan dengan alam semesta karena kita menurut sifat Allah untuk memelihara semesta. Jadi kalau Ruli mau terpuji, manusia lain mau terpuji, maka ingat satu hal, jangan pernah merusak alam semesta, karena itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ternyata ya, saya baru tahu nih. Pak, jadi sebetulnya ya lagi-lagi gitu, banyak orang yang tidak sadari soal itu gitu. Contoh kecil lah, kita buang sampah sembarangan. Itu kan sudah menzolimi alam gitu kan. Karena ya bisa dibilang, apalagi yang tidak bisa tidak bisa diolah gitu sampahnya. Itu kan mengurangi umur alam ya kalau nggak salah ya. Nah, sebetulnya bagaimana cara menyikapinya, Pak Mulyadi? Kalau misalnya saya pribadi, mungkin banyak juga yang akhirnya aware gitu soal alam, soal dampak buruk hal-hal yang kita lakukan sebetulnya yang kita tidak sadari bahkan. Tapi sebetulnya seperti apakah yang dimaksud mencederai alam, Pak Mulyadi? Kalau saya mulai dari penjelasan sebuah pertanyaan, Mas Ruli salat tahiyatul masjid? Ya, alhamdulillah. Apa itu salat masjid? Kita ketika masuk masjid langsung sholat sunnah. Iya, oke. Tahiyatul masjid itulah menghormati masjid. Iya, betul. Iya, menghormati masjid. Di dalam Islam ada satu hadis Rasulullah, kecil, pendek memang. Al-ardu masjidun. Seluruh semesta ini masjid. Seluruh semesta ini al-ardu. Bumi ini adalah masjid. Masjid itu adalah tempat sujud. Ya. Bagi petani maka masjidnya bisa berubah di pematang. Sawah ya. Ya. Kalau nelayan bisa perahunya adalah masjid. Maka kalau kita tahiyatul masjid, menghormati masjid,
sebetulnya bukan menghormati fisik masjid yang saat itu kita lakukan, tapi kita kalau ikut tahiyatul masjid, maka semestinya sholat itu diimplementasi keluar. Tidak boleh merusak alam, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh menebang sembarangan. Kalau Anda memang betul-betul tahiyatul masjid, karena itu al-ardu masjid. Ada yang menarik, kata masjid itu di dalam sholat itu ada 4 paling tidak rakaat. Ya. Berdiri namanya qama yaqumu, namanya makom. Ya. Tapi kita tidak pakai makam, nanti dikira kuburan. Ya. Iya. Ada namanya ruku. Ya. Tempat ruku itu namanya markah. Kita tidak pakai markah, kan nanti dikira markah jalan. Ya, Iya. Ada lagi duduk. Jalasa yajlisluh jalasa majlis, tempat duduk. Tempat duduk. Majelis permusyawaratan rakyat, orang duduk di sana. Iya. Kita tidak pakai majelis untuk menamai masjid. Ada satu lagi sujud, sajadah yasjudu masjidun, tempat sujud. Itulah masjid. Jadi dialah sujud diambil sebagai asal kata masjid, tempat sujud. Kenapa itu? Karena posisi sujud adalah posisi di mana seluruh organ yang paling penting, mulai dahi, 7 bagian. 3 bagian itu rata dengan ard, Ya. rata dengan tanah, rata dengan semesta. Ya. Artinya kita tidak boleh menguasai alam, tetapi kita harus bersahabat dengan alam, bersama-sama mereka. Inilah dasar sebetulnya kenapa Islam sangat menghargai alam semesta, yang kembali ke alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang yang sholat, nanti sebentar mungkin soal puasa, Ya. itu semestinya tidak melakukan hal-hal yang melawan semesta, karena alam bisa murka kalau relasi ini tidak dibangun dari awal. Karena dasarnya ada jelas, simbolisasi sujud adalah mengagungkan dan memuliakan alam semesta. Pak Mulyadi, untuk hari ini yang saya syukuri adalah ketemu Pak Mulyadi. Karena banyak sekali hal-hal yang sebetulnya Hari-hari. saya lakukan hari-hari, tapi saya tidak tahu maknanya dalam ini. Iya, nilai. Wow, merinding saya. Nilai itu. Iya. Dan akhirnya kita lebih menghargai ya jatuhnya ya. Ya. Karena kan bukan cuman tumak ninanya gitu loh, ibaratnya kita akhirnya beribadah gitu ya. Iya. Bukan cuman persoalan khusyuknya. Ternyata banyak hal yang harus dipahami dulu, dan itu hal yang sebetulnya dilakukan hari-hari. Dasar. Saya cuma taunya teman satu ketika kita sujud harus beberapa 7 bagian dari diri kita itu harus menyentuh tanah. Tapi ternyata artis dalam itu Pak Mulyadi, terima kasih banyak sudah akhirnya beritahu saya hal-hal seperti ini. Tapi saya suka kata tumak nina. Iya. Itu tumak nina adalah cara kita meresapi apa yang kita lakukan. Betul. Tidak tergesa-gesa. Coba lihat, kalau kita ada di meja makan, doa kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berkahi lana dalam kata bahasa Arab itu bukan sendiri. Lana artinya semua orang yang terlibat. Telur dadar ini yang terlibat adalah peternak. Telur dadar ini yang terlibat adalah petani bawang karena ikut dalam. Telur dadar ini yang terlibat adalah mereka yang membuat hidangan telur dadar ini enak sekali. Wajannya ada, ibu-ibu kita yang masak, dan sehingga Allahumma barik lana adalah berkahi petani peternak ayam, berkahi mereka yang membawa telur ini ke pasar, berkahi penjual yang di pasar, berkahi mereka yang membuat adonan ini bentuk, berkahi mereka yang menjual bawang menjadi campuran yang bagus, berkahi penjual garam yang membuat ini menjadi asin, sehingga Allahumma barik lana fima razaqtana, terhadap rezeki ini. Oleh karena itu, nasi ini bukan hanya persoalan nasi, ini nasi petani, ini bukan persoalan siapa, ini penjual beras, ini bukan persoalan siapa, tapi siapa yang menanak nasi, ini persoalan siapa, ini adalah ibu kita yang sangat mencintai membuat masakan ini indah, sehingga Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Tumak nina adalah menyerapi semua, tidak sekedar langsung tiba-tiba minum air, tiba-tiba berbuka puasa tanpa ada doa yang kita sebutkan mereka. Dan doa dalam Islam itu adalah doa untuk kita semua, untuk semua yang terlibat di dalam semperi nasi yang kita makan hari-hari. Begitu.
Aduh, Masya Allah. Ini lagi-lagi ya, saya dikasih informasi. Mungkin juga teman satu dikasih informasi sama Pak Mulyadi soal hal-hal yang sebetulnya kita lakukan saja Sehari-hari. tanpa ada artinya, bahkan kayak karena kita kewajiban jatuhnya, yang melepaskan kewajiban aja. Misalnya kita makan tuh harus doa, ya udah doa aja, kita tidak tahu artinya. Ternyata sedalam itu. Dan yang saya akhirnya tahu belakangan ini, Pak Mulyadi, ternyata Allah itu baik sekali. Bukan cuman untuk individu, untuk hal-hal yang bahkan kita tidak ada dalam pikiran kita gitu. Ternyata ketika kita lakukan, kita juga mendoakan orang lain gitu. Luar biasa seperti itu. Dan banyak hal-hal yang sebetulnya apa ya, yang saya emas betul-betul itu banyak doa, banyak kayak contoh deh, kan kita lagi puasa nih Pak Mulyadi, kita disuruh segera berbuka, lambat-lambat untuk apa namanya, berlambat-lambatlah untuk sahur, cepat-cepatlah untuk berbuka gitu loh. Tapi banyak hal yang akhirnya cuman diambil itunya saja. Akhirnya kita langsung buka, tidak doa, pokoknya apapun gitu loh, ya kan? Tapi ternyata ada tumak nina di segala aktivitas ya Pak. Bukan cuma sholat. Sedalam itu Pak. Betul. Ramadan itu lahir, datang, itu mengajari kita tentang menahan diri. Iya. Menahan diri. Dan itu salah satu tumak nina ya? Ya, salah tumak nina. Jadi tumak nina itu memahami betul apa yang kita lakukan dan tidak tergesa-gesa dalam semua hal. Pahami itu kembali dan kemudian renungi. Dia menjadi syarat sah sholat karena itu. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa. Nikmati seluruh gerakan yang Anda lakukan. Karena itu bukan hanya gerakan di dalam masjid, karena masjid kita adalah masjid semesta. Betul. Masjid yang kemudian kita implementasi. Kan tidak ada sebetulnya, artinya jika kita melakukan salat dengan sangat bagus, tapi di luarnya kita tidak melakukan itu. Karena kata Islam itu, perlu ditahu, Islam artinya adalah damai. Islam artinya teratur. Islam artinya tunduk. Jadi seorang Islam, jika keluarganya, tetangga di sebelahnya tidak tenang karena kita ada, maka hakikatnya sebetulnya bukan sifat-sifat Islam yang kita bawa. Jika kita tidak membuat orang lain di jalan raya nyaman, sebetulnya bukan sifat-sifat Islam yang kita bawa. Oleh karena itu tidak mungkinlah orang Islam itu teroris. Tidak mungkin orang Islam itu melakukan hal yang kurang bagus, karena sebetulnya asal katanya sendiri, salam muslim itu adalah keselamatan. Islam itu membuat orang lain damai, membuat orang lain selamat, nyaman, oleh karena kita ada. Oleh karena itu di dalam Islam ini haruslah menjadi sebuah sifat-sifat naluri dasar kita, seluruh prinsip hidup kita itu adalah prinsip Islam. Salat yang kita lakukan adalah simbolisasi dari seluruh penghambaan terhadap Dia. Salat itu alat, bukan tujuan. Tujuan kita apa coba? Untuk menyelamatkan semesta. Tujuan kita pengabdian yang tulus kepada Allah. Jalannya melalui salat, jalannya melalui puasa. Puasa hadir hari ini sebetulnya adalah untuk mengendalikan kita. Puasa itu coba lihat, jangankan yang halal, jangankan yang haram, halal saja itu dibatasi. Betul. Coba. Iya. Tuh, salah satu dibatasi. Kita lagi diajari bagaimana tidak serakah terhadap alam. Makan, minum dibatasi, ada waktunya. Seluruh organ diajari waktu kita niat. Mata, mulut, telinga, lidah, rasa. Ingat ya, kita mulai dari terbit fajar ini sampai nanti maghrib sama-sama ya kita kendalikan diri. Diajarin ke dalam seluruh organ kita. Dalam implementasi lebih besar, wahai pemerintah, wahai para swasta, mungkin heksahelix, pentahelix ya, semua yang terlibat. Ayo kita kendalikan diri untuk misalnya alam semesta ini, kalau kita menyebutnya hutan ini, mari kita pelihara dengan bagus. Jangan mengambil sembarangan. Ada waktunya kita ngambil, ada waktunya kita pelihara. Laut yang kita sebarkan ini, ada waktunya kita mengambil, ada waktunya kita semuanya sama-sama untuk menangkap ikan, tetapi jangan habisi. Itulah puasa. Jangan. Jadi semua ini kita diajari. Kebetulan sekali kita tidak boleh makan minum selama tadi fajar sampai. Coba bayangkan, ada waktu. Di dalam kehidupan juga begitu. Jangan tiba-tiba semuanya diambil. Maka rusaklah hutan-hutan itu, rusaklah semua banjir, longsor dan sebagainya. Karena sebetulnya ini yang disebut dengan
amar ma'ruf nahi munkar versi semesta. Kalau kita lagi sangat tidak peduli dengan alam, kita sangat tidak peduli terhadap pemeliharaannya, maka mereka bisa murka dan kita yang mendapatkan akibatnya. Jadi bisa disimpulkan mungkin ya, kalau misalnya kita ngomongin soal puasa, ini adalah batasan gitu, Ustaz. Ya. Jadi yang kayak bagaimana caranya kita membatasi, bagaimana caranya kita melatih mengendalikan diri. Ya. Tapi biasanya Pak Mulyadi, banyak orang menjadikan itu alasan. Saya tidak mau itu deh. Akhirnya orang tidak produktif karena alasannya adalah puasa. Aduh, saya tidak mau masuk kantor dulu deh, lemes Kak, nggak makan dari pagi sampai maghrib gitu. Ini mungkin ya mungkin terlalu terlalu sering mungkin dibahas hal seperti ini, tapi akan ada terus Pak Mulyadi. Bagaimana sebetulnya kita menyikapi atau bagaimana caranya kita sebetulnya bisa bisa menghargai apa yang disebut ibadah puasa. Ya, di hampir semua agama, apalagi terkait dengan kesehatan, puasa itu menjadi salah satu alternatif untuk kita semakin sehat. Dibayangkan. Pada kondisi-kondisi tertentu dari praktek-praktek, puasa itu adalah membunuh sel-sel yang tidak berguna. Sebetulnya dalam diri kita lagi dibenarin lewat puasa. Kalau kita menghindari kalau kita menghindari hal-hal itu, kita lagi membersihkan diri kita. Jadi semua nanti sel-sel yang tidak berguna itu akan mati lewat puasa. Dan ini ada teorinya. Ya. Itu seperti dalam hadis Nabi sendiri itu, sumu tasihu, puasalah supaya kita sehat. Ada dua sehat di dalam Islam. Sehat fisik kita karena puasa, karena kita lagi membenahi seluruh organ-organ yang selama ini terlalu dimanjakan oleh makan misalnya. Terlalu dimanjakan oleh sesuatu yang kita konsumsi, tidak pernah istirahat. Maka puasa datang untuk membuat dia istirahat dan kita benar kembali. Ibarat sebuah bengkel mobil misalnya, yang selama ini terus-terusan, hari ini kita istirahatkan untuk kemudian kita sehatkan kembali. Itu secara fisik. Tapi secara rohania, kita lagi betul-betul berada pada posisi melemahkan fisik kita dalam tanda petik, tetapi mengagungkan roh kita kepada Allah. Jadi antara fisik dan rohani kita ini kemudian kita kembangkan menuju kepada sana. Ibadah kita di malam hari disebut tarawih. Kita kemudian menyerap seluruh firman Allah, masukkan ke dalam diri, mendengarkan apa yang pernah diucapkan Rasulullah yang disebut dengan baca Quran. Kemudian kita berzakat, membersihkan seluruh harta kita juga ada di dalam situ. Dan semua hal yang ada di Ramadan itu kemudian kita lakukan praktek-praktek itu. Memang hanya 1 bulan di antara 12 bulan, tetapi praktek ini mengajari kita untuk menjadi nilai di Ramadan, menjadi memenuhi seluruh bulan, sehingga yang terjadi adalah meramadankan seluruh bulan, meramadankan kehidupan kita, membuat kita lebih teratur hidup karena ada disiplin yang bagus dalam Ramadan itu. Pak Mulyadi, dari sekian banyak episode ini adalah salah satu episode andalan saya. Karena banyak sekali info-info yang sebetulnya sering saya lakukan, tapi menggugurkan kewajiban aja, Pak Mulyadi. Tapi akhirnya sekarang saya lebih tahu maknanya, lebih tahu intinya, lebih tahu artinya, dan akhirnya mudah-mudahan jadi lebih gampang gitu. Karena kan banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan itu karena terpaksa aja. Iya kan? Zahral fasada fil ard bima kadamat. Iya kan? Jadi zahral fasada itu kelihatan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak suka. Banyak kejadian alam karena tangan-tangan manusia. Banyak musibah, banyak hal yang tidak terduga, banyak kecelakaan, banyak 3.200 kejadian di tahun 2005. Semuanya terkait dengan alam semesta. Semua terkait dengan banjir, angin, longsor, bakar karhutlah dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal bencana, Pak Mulyadi, ini mungkin ada beberapa tayangan untuk teman satu juga yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Sebetulnya seperti apakah dan bagaimana sebetulnya cara kita akhirnya bisa menjalin hubungan baik dengan alam. Pak Mulyadi, silakan.
Sorry, Ini banjir ya? Oke, ini kebetulan yang muncul adalah banjir. Ya. Satu adalah cara kita memperlakukan alam. Ya. Alam yang saya maksud itu adalah apa yang di sekeliling kita. Oke. Coba saya bayangkan Lingkungan ya, ada berarti ya? kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu salah satu landasan agama Islam ini Ya. untuk kemudian mempercayai apa yang terjadi. Mari kita lihat. Banyak yang gaib, Allah itu gaib, malaikat gaib. Ya. Tapi ada hal lain. Anggaplah ini juga sulit sekali kita lihat. Mikroorganisme di dalam tanah. Itu ditugaskan Allah sebagai lulusan-lulusan surga untuk mengurai alam menjadi mengurai tanah untuk menjadi subur. Mikroorganisme itu. Ya, ya. Mereka lah yang mengurai tanah-tanah itu sehingga bisa menjadi semakin subur dan sebagainya. Mereka bekerja diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja menyuburkan alam. Tapi kadang manusia tidak melakukan itu. Dia meracuninya dengan pupuk yang tidak organik. Oke. Dia meracuni dan kimiawi. Lalu apa yang terjadi? Maka mereka ini lulusan surga-surga tadi itu, mikroorganisme ini kemudian mati dan kemudian tidak bekerja sebagai mestinya, tidak bekerja seperti yang Allah perintahkan untuk menyuburkan tanah misalnya. Gunung, hutan, Ya. pohon-pohonan yang ditugaskan Allah untuk apa? Di dalam teori-teorinya kan ternyata 30 paling tidak 30% bisa kalau ada daun-daun, ada akar, ada batang yang kuat, mereka bisa menahan 30% air kemudian tidak Iya, tiba-tiba bah ke kita. Iya. Itu artinya apa? Kita perintahkan, kita buat sesuai Allah perintahkan untuk pohon untuk menahan hujan. Bagaimana kalau misalnya akhirnya dipotong semua, digundulkan? Mengandalkan semua. Jadi jangankan kita dilarang satu pohon. Jadi bisa bayangkan kalau kita dilarang saja untuk menumbangkan satu pohon, bagaimana kita bisa hidup kalau kita habisi semuanya? Betul. Yang tadinya pohonnya akarnya ke bawah, kemudian kita ganti di ujung lereng sana dengan sayur mayur subtropis, ada kol, ada kentang, yang semuanya adalah Iya, iya. tanaman-tanaman subtropis. Iya, iya. Kita paksakan dia di tropis, maka yang terjadi adalah yang tadinya tanamannya akarnya tinggi karena pohon-pohon yang bisa menahan erosi di lereng gunung, tapi kita ganti dengan sayur mayur yang sangat tidak bisa menahan air. Iya, iya, iya. Itu artinya apa? Yang terjadi sebetulnya adalah hubungan kita dengan alam. Kita mengeksploitasi, kita hanya mengambil. Jatuhnya zolim nggak? Kata zalim. Ini sangat menzalimi alam. Karena secara kultural, secara natural itu semestinya mereka tumbuh dengan bagus di tempatnya sendiri. Di gunung-gunung itu semestinya adalah pohon-pohon yang bisa menahan. Jangan sayuran yang dibawa ke sana, karena kita memaksakan konsumsi. Kita harus ada ini, harus ada kol, harus ada tomat, harus ada paprika, yang semuanya memaksa kita untuk kita konsumsi dan kita paksakan lereng untuk menjadi media tumbuhnya. Nah, begitu. Ini lagi-lagi ya, saya minta maaf sekali Pak Mulyadi. Senang sekali ngobrol sama Pak Mulyadi, cuman lagi-lagi kita ada durasi. Oke. Terakhir saya mau bertanya sebelum akhirnya harapannya untuk teman satu, bagaimana sebetulnya bentuk tasawuf kita untuk hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal apa tadi? Alam. Alam. Ya, oke. Jadikanlah hubungan ini menjadi harmonis. Kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, kita mengaturkan penghambaan kita yang tulus ke Dia. Karena kita dulunya tidak ada. Kuntum amwatan wa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dulu pernah kita tidak ada dan Allah mengadakan kita menjadi khalifah di muka bumi. Kita dipercaya untuk Allah semesta. Itulah karena kita khalifah, maka kita wakilnya, maka seluruh kebaikan-kebaikan Allah harus ada dalam diri untuk kepada manusia. Sebagai sesama yang dijadikan khalifah, maka penghormatan kita, hablum minannas kita adalah menghormati semesta kita, menghormati tetangga-tetangga kita, menghormati orang lain. Tidak pernah menggabungkan karena kita ciptaan Tuhan, mereka juga ciptaan Tuhan. Apatah lagi kepada alam. Semestinya alam bersahabat dengan kita. Semestinya alam berbuat baik dengan kita. Semestinya alam membantu kita untuk hidup menjadi hamba yang baik. Sehingga caranya adalah kita berbuat baik kepada alam, sehingga alam juga akan ikut berbuat baik kepada kita. Jadi ya saling membutuhkan ibaratnya ya. Saling membutuhkan. Dan
ya bagaimana itu tadi cara untuk kita bertasawuf ya, menyucikan diri. Iya. Kan, apalagi di bulan yang penuh Suci, berkah ini, berkah ini. ya kan. Iya. Semoga akhirnya itu bisa menjadi ladang pahala juga buat kita. Amin. Amin. Pak Mulyadi, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Senang sekali ya. Informasi yang sangat luar biasa yang saya Makasih dapatkan banyak. hari ini. Saya sangat beruntung sekali Terima kasih. bisa ketemu sama Pak Mulyadi. Teman Iya. A1 juga mungkin seperti itu. Oke, Dan terima pastinya kasih. teman A1 terima kasih banyak juga. Nanti kita ketemu lagi seperti biasa setiap hari Selasa jam 4 sore sebelum berbuka puasa. Dan semoga akhirnya juga lancar-lancar puasanya Pak Mulyadi. Amin. Dan juga teman A1 pastinya semoga lancar-lancar puasanya yang menjalankan. Dan nanti kita ketemu lagi pastinya. Kalau begitu, Pak Mulyadi dan Rolawir pamit sampai ketemu lagi Terima di kasih. podcast Terima kasih. satu One for you. Oke.